Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita pada hari ini, pada pagi yang matahari belum bersinar, belum meninggi. Seperti biasa, sharing sembari memanasi kendaraan. Karena itu mudah-mudahan sharing kita pada pagi hari ini memberikan manfaat buat diri kita. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-38 Allah kemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi, dan tidaklah binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, melainkan kecuali adalah umat-umat juga seperti kalian. Ma faradna fil kitabi min syai'in, tiadalah kami alfakan sesuatu pun di dalam Alkitab. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Tuhan mereka, yuhsyarun, mereka akan dihimpun. Kemudian kepada Allah lah mereka akan dihimpun. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita sharing. Mudah-mudahan sekali lagi sharing kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi, dan tidaklah binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali melainkan adalah umat-umat juga seperti kalian, seperti manusia. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umamun, yaitu berarti umat-umat. Kata umat menunjuk kepada kelompok apapun yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama, waktu, tempat, tujuan, sifat yang sama, baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka. Itulah umat. Ya. Terhimpun oleh sesuatu, waktu. Nah, salah satunya adalah waktu. Nabi yang terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejak Kanjeng Nabi diutus sebagai Rasul, Muhammad diutus sebagai Rasul, sampai waktu nanti akhir zaman, itu adalah disebut umat Kanjeng Nabi Muhammad. Umatnya Rasulullah. Apakah dia yang orang itu beriman, umatnya itu beriman ataupun tidak, maka dia itu adalah masuk ke dalam umatnya Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga antara lain dihimpunnya orang-orang atau manusia dalam satu agama. Orang-orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan umat Islam. Yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam disebut umat Nasrani. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan kata-kata umat. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Persamaan manusia dengan binatang-binatang laut, darat, dan udara yang dimaksud oleh ayat ini illa umamun amsalakum amsalukum, ya, adalah keserupaan dalam berbagai bidang. Misalnya mereka juga hidup beranjak dari kecil hingga besar, merasa mengetahui, memiliki naluri, antara lain adalah naluri seksual yang tidak jarang melahirkan kecemburuan atau perkosaan, penindasan yang kuat atas yang lemah, dan lain-lain. Bahkan sebagian binatang-binatang itu seperti semut dan lebah memiliki masyarakat dan bahasa atau cara berkomunikasi antar yang satu terhadap yang lain. Jadi ada kesamaan antara binatang-binatang tersebut dengan manusia. Kita hidup, binatang-binatang atau hewan-hewan tersebut pun hidup, lahir, kemudian beranjak dari kecil hingga menjadi besar, beranjak dari bayi, kemudian berkembang menjadi remaja dan dewasa, dan akhirnya mati. Ya. Kemudian hewan-hewan itu pun sama memiliki naluri seperti manusia. Salah satu adalah naluri seksual, di mana dengan naluri tersebut maka manusia maupun hewan-hewan akhirnya berkembang biak, beranak pinak. Dan mereka juga memiliki kelompok masyarakat dan bahasa yang tersendiri. Seperti contohnya adalah mak semut. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan antar satu semut dengan semut yang lain. Salah satunya kalau kita perhatikan semut itu jika bertemu mereka berciuman atau mungkin bersalaman laksana manusia, dan mereka itu bergotong royong. Masyarakat yang bergotong royong semut itu mengangkat bersama-sama beban yang mereka pikul. Mungkin beban itu adalah makanan yang cukup besar, yang cukup berat bagi mereka, maka mereka bergotong royong memikul beban bersama-sama. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, tentu saja persamaan atau keserupaan manusia dengan binatang itu tidak menyeluruh, mencakup segala aspek. Tidak juga setingkat, misalnya dalam kebutuhan, kekuatan, dan pikiran. Allah ciptakan ini manusia, hewan-hewan memiliki hikmah tersendiri, ya, memiliki fungsi tersendiri. Oleh karena itu tidak sama antara manusia dengan hewan. Manusia diberikan oleh Allah satu kelebihan berupa kecerdasan, ya, berupa kecerdasan, di mana dengan kecerdasan manusia itu akhirnya manusia bisa mengembangkan teknologi. Contoh saja adalah pakaian. Manusia dengan kecerdasannya kemudian membuat pakaian. Pakaiannya juga beraneka ragam. Ada pakaian yang khusus untuk ke kantor,
Berbeda dengan pakaian yang khusus beribadah. Pun pakaian itu berwarna-warni. Ya. Kembali kepada hewan, hewan tidak diberikan kecerdasan laksana manusia. Dari dulu sampai sekarang dan mungkin yang akan datang, bahwa hewan itu tetap telanjang, tidak berpakaian. Ya. Dan ada juga perbedaan yang tidak dimiliki antara hewan dengan manusia, seperti kekuatan. Tentu kalau kita dibandingkan dengan gajah, manusia kalah kuat dengan gajah. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba orang beriman, itulah hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, kepada manusia dan hewan, yang tentunya ada fungsi yang berbeda antara manusia dan hewan-hewan. Jadi tidaklah sama. Dan tentunya ini adalah sesuai dengan kebutuhan yang dimasuki oleh manusia ataupun hewan tersebut. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pernyataan Al-Qur'an, ada lagi yang mencoba untuk mengemukakan pernyataan amsalukum illa umamun amsalukum, tidaklah hewan-hewan di bumi dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, illa umamun amsalukum, kecuali adalah umat-umat juga seperti kalian. Ada yang memberikan apresiasi terhadap masalah ini, yang tentunya berbeda dengan yang tadi kami kemukakan, bahwa binatang itu adalah umat seperti manusia juga, menuntut antara lain perlakuan yang wajar terhadap mereka, perlakuan yang wajar terhadap hewan-hewan. Kita harus memperlakukan hewan-hewan itu dengan sebaik-baiknya, dengan sewajar-wajarnya. Dalam konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan antara lain agar bila akan menyembelih binatang, supaya mengasah pisau terlebih dahulu. Pisaunya diasah setajam mungkin, sehingga tidak memberikan efek sakit, efek nyeri ketika binatang itu disembelih. Ya, itu adalah ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan misalnya kita ingin membunuh hewan yang akan kita makan, hewan itu dimasukkan ke dalam karung, dilakban mulutnya, dimasukkan ke dalam karung, kemudian digetok, digebukin sampai mati. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam dalam waktu memotong hewan saja diajarkan oleh Kanjeng Nabi bagaimana kita memotong dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan rasa sakit. Makanya Kanjeng Nabi memerintahkan kepada umatnya, orang-orang beriman, agar mengasah pisau untuk memotong dengan setajam mungkin. Kemudian Kanjeng Nabi juga mengajarkan kepada kita, dan bila menggunakannya sebagai alat pengangkutan, hewan itu kita gunakan sebagai alat angkut seperti keledai, ya, agar tidak membebaninya melampaui batas kemampuannya. Jadi nggak boleh kita membebani barang-barang kita di atas punggungnya hewan yang melampaui batas, karena itu sama saja dengan berbuat zalim, berbuat aniaya terhadap binatang atau hewan tersebut. Inilah apresiasi yang diberikan oleh ulama, bahwasanya binatang tersebut adalah umat-umat juga seperti kalian. Kita harus memperlakukan binatang sebaik mungkin, sewajar mungkin. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma faradna fil kitabi min syai'in. Di dalam Al-An'am itu ditulis seperti itu, ma faradna fil kitabi min syai'in, tiadalah kami alfakan sesuatu pun di dalam Alkitab.
Kata Alkitab dipahami sementara ulama dalam arti Lauhul Mahfuz. Sedang Allahul Mahfuz ada yang memahaminya sebagai sesuatu yang menghimpun apa yang telah sedang dan akan terjadi sejak awal kejadian hingga akhir masa nanti. Jadi di Lauhul Mahfuz lah, di Lauhul Mahfuz lah kejadian-kejadian itu tercatat sejak zaman azali. Sejak kita masih di kandungan, kemudian keluar sebagai anak bayi dan lain sebagainya. Seluruh efek aktivitas kita manusia ada di Lauhul Mahfuz sampai kita meninggal dunia. Kejadian-kejadian alam ya tercatat rapi di Lauhul Mahfuz. Baik kejadian-kejadian yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada sedikit pun yang luput, baik itu kejadian yang kecil maupun kejadian yang besar. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memahami sebagai lambang yang menunjuk kepada ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Jadi kata-kata Alkitab itu ada yang mencoba menafsirkannya adalah sebagai perlambangan daripada ilmu dan pengetahuannya Allah. Jika kita sepakat dengan masalah ini, maka sudah menjadi hal yang lurus dan tepat bahwa Allah itu maha mengetahui. Alimun, Allah itu bersifat maha mengetahui. Dari perkara yang paling kecil sampai perkara yang paling besar, Allah itu maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah maha mengetahui perkara yang zahir, yang nyata, yang kelihatan, maupun perkara yang batin, yang tersembunyi. Kerentak di dalam hati, kerentak di dalam pikiran, Allah maha mengetahui. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, maka tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka yuhsyarun, mereka akan dikembalikan. Kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah, yuhsyarun, mereka akan dikembalikan. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, ada dari Imam Jalaluddin yang cukup menarik dalam rangka menafsirkan penggalan ayat summa ila rabbihim yuhsyarun. Beliau mengemukakan fayaqdi bainahum, kemudian Tuhan yaitu Allah memutuskan hukumnya di antara mereka. Allah memutuskan hukum di antara umat manusia yang kemudian akan Allah berikan ganjaran dan balasan. Tidak ada sedikit pun yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun perkara-perkara sekecil apapun. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji zarah, sebesar biji atom, yarah, maka Allah akan memperlihatkan kepadanya ganjarannya. Maka dia akan melihat perbuatan kebaikan tersebut. Kemudian Allah akan balas sesuai dengan apa yang dilakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin syaroi iyarah. Dan barang siapa yang membuat keburukan meskipun sebesar biji zarah, meskipun keburukan itu sebesar biji atom, iyarah, maka dia akan melihatnya. Dan dia akan melihat balasan yang akan Allah berikan kepadanya atas kejahatan yang dilakukan, meskipun kejahatan tersebut, keburukan tersebut sebesar biji zarah.
Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, wa yaktasu lil jama'i minal qarna'i. Ini dikemukakan oleh Imam Jalaluddin lagi. Kemudian Allah mengkisos si kuat yang menganiaya si lemah. Ini menjadi buah pikir kita. Kepada para penguasa diingatkan oleh Imam Jalaluddin, kepada para pejabat, kepada para raja, kepada para alat negara, janganlah kalian berbuat aniaya, berbuat zalim kepada masyarakat kalian. Karena apa? Nanti kalian akan dikisos. Jangan mentang-mentang kalian berkuasa, memiliki kekuatan, lantas kalian seenaknya saja memperlakukan rakyat kalian. Rakyat yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan, kalian aniaya. Aparat negara, rakyat yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan, kalian aniaya, kalian gebuki sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Ingat, pasti kelakuan kalian akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapapun orangnya yang berbuat aniaya, yang memiliki kekuatan, siapapun orangnya, bukan hanya pejabat, bukan hanya penguasa, bukan hanya alat negara, tapi dia memiliki kekuatan dan kekuasaan, kemudian dia menganiaya orang yang lemah, pasti orang itu akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Ingat itu. Kalian, oleh karena itu Imam Jalaluddin mengingatkan kepada kalian agar kalian tidak semena-mena terhadap rakyat kalian sendiri. Summa yaqulu lahum kunu turaban. Kemudian Allah berfirman, jadilah kalian tanah. Rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, jasad kita ini adalah dari tanah. Kalau kita teliti bahwa unsur-unsur yang berada di dalam tubuh kita pasti akan ada juga di tanah. Kita tumbuh berkembang dari lahir, beranjak kanak-kanak sampai dewasa. Yang membuat tubuh kita berkembang ini adalah segala macam unsur-unsur yang sumbernya dari tanah. Contoh, makanan pokok kita, padi, beras, yang asalnya dari padi. Padi itu tumbuh berkembang, mengambil saripati dari tanah sehingga padi bisa tumbuh berkembang. Kemudian dipanen dan hasilnya beras dan kita makan. Buah-buahan pun begitu. Pohonnya tumbuh di atas tanah. Pohon jambu, pohon mangga dan lain sebagainya tumbuh di atas tanah. Pohon-pohon itu tumbuh berkembang dan berbuah mengambil dari saripati tanah. Sehingga tidak salah Allah mengemukakan summa yakulu kunu turaban. Jadilah kalian tanah. Jasad kita akan kembali ke tanah. Ruh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, rekan-rekan yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, itulah sharing kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi buah pikir kita. Yang perlu saya ingatkan sekali lagi, bahwa janganlah kalian semena-mena terhadap orang lain. Bahwa janganlah kalian berbuat aniaya terhadap orang lain. Ingat bahwa kalian akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.